kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Riki Fatima, Ayu Sagala, Sofa Tiranaisa, Rezila Safila, Adita Hernandez, Dinggu. Andika Wijaksana. Saksikan ya video pembelajaran dari kelompok kami. Dadah! Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai pajak pertambahan nilai atau biasa kalian kenal dengan PPN. Apa itu PPN? Baiklah, PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa. Hidup kita tidak jauh-jauh dari PPN, di mana setiap ada transaksi pasti ada PPN-nya. Contohnya kita makan di gacoan itu ada PPN-nya. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang pasalnya ada pasal 4, 4A, pasal 7, 8A, 9, 9A, 16B, dan 16G. Lihat ke videonya. Baiklah, di sini saya yang akan menjelaskan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Nah, latar belakang dari undang-undang ini merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang mengatur tentang pajak pertambahan nilai atau PPN dan PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Mengenai pengenaan PPN itu dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau BKP dan penyerahannya dilakukan dalam wilayah pabean. Untuk bisa dikenakan PPN harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama itu barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP. Barang tidak berwujud yang diserahkan juga merupakan BKP tidak berwujud. Dan yang ketiga, penyerahan dilakukan dalam wilayah pabean. Dan yang terakhir, penyerahan dalam rangka kegiatan usaha dan pekerjaan. Makna pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 selanjutnya adalah impor BKP dan syarat penyerahan JKP yang dilakukan pengusaha. Impor BKP yaitu ada dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. PPN juga dipungut dalam impor BKP. Yang kedua ada syarat penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan pengusaha, ada 6 syarat, yaitu pertama, jasa yang diserahkan masuk dalam kategori JKP. Yang kedua, penyerahan dilakukan dalam daerah pabean. Yang ketiga, penyerahan dilakukan dalam pekerjaan atau kegiatan usaha. Yang keempat, pemerintah BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan JKP jasa kena pajak dari luar daerah pabean dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor BKP oleh pengusaha kena pajak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari poin penting 4A Undang-Undang Nomor 7 2021. Di sini ada ketentuan ayat 2 dan ayat 3 pasal 4 yang berbunyi, satu, ada jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai, yaitu ada makanan, minuman yang disajikan oleh pihak hotel, terus ada rumah makan, warung, uang, dan emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga. Terus yang kedua ada jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai, yakni jasa tertentu, yaitu ada 5, di mana ada yang ke-1 jasa kesenian dan hiburan, kedua ada jasa perhotelan, yang ketiga jasa yang disediakan oleh pemerintah, yang keempat ada jasa penyediaan tempat parkir, dan kelima jasa boga atau catering. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu pasal 7, terdapat 4 ayat. Pada ayat pertama membahas mengenai tarif pajak pertambahan nilai yang mulanya 11% kini menjadi 12%. Bertempat di gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu pada Selasa tanggal 31 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan pemberlakuan kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Selanjutnya, pada ayat 2 membahas mengenai ekspor apa saja yang tarif PPN-nya 0%. Pertama itu ekspor barang kena pajak atau BKP berwujud. Contohnya itu seperti produk fisik seperti elektronik, tekstil, hasil bumi yang bisa dikirim ke luar negeri. Selanjutnya yaitu ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Contohnya seperti hak paten, lisensi perangkat lunak ataupun yang lainnya.
Selanjutnya itu ekspor jasa kena pajak. Contohnya seperti jasa konsultan, jasa teknologi, informasi, atau jasa profesional lainnya. Selanjutnya itu pada ayat 3 membahas mengenai pemerintah boleh menaikkan atau menurunkan tarif pajak pertambahan nilai tergantung situasi kondisi ekonomi negaranya. Tapi ada batasnya, yaitu tidak boleh di bawah 5% dan tidak boleh di atas 15%. Contohnya, negara Indonesia sekarang tarif PPN-nya sebesar 12%. Pada ayat 4 membahas mengenai pemerintah tidak bisa merubah tarif PPN sendiri, harus lewat persetujuan DPR dan proses resmi dalam anggaran pendapatan belanja negara. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 8A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Yang pertama itu ayat 1, PPN yang terutang dengan cara mengalihkan tarif PPN sebagaimana diatur dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Dasar pengenaan yang mencakup harga jual penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain. Yang kedua, pasal 2 tidak kami tulis karena sudah dihapus oleh pemerintah, jadi lanjut ke pasal 3, ayat 3. Pajak masukan yang timbul dari perolehan BKP atau JKP, impor BKP, atau pemanfaatan BKP tidak terwujud JKP dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Yang perhitungannya menggunakan DPP berupa nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikreditkan. Yang ketiga, penambahan nilai lain-lain sebagai DPP dengan dimasukkan nilai lain sebagai salah satu jenis dasar pengenaan pajak, maka dalam kasus di mana harga jual penggantian impor atau nilai lain, kredit pajak masukan untuk transaksi nilai lain. Agar transaksi yang menggunakan DPP nilai lain tidak membuat beban pajak masukan menjadi sia-sia, ayat 3 memberikan kepastian bahwa pajak masukan dalam kasus itu bisa diselesaikan. Penghapusan ayat 2. Perubahan undang-undang menghapus ayat 2 pasal 8 lama sehingga pengaturan lama di ayat 2 tidak dapat digunakan. Kepastian hukum dan fleksibel pelaksanaan. Dengan adanya opsi nilai lain, lembaga perpajakan memiliki fleksibilitas dalam penetapan DPP, tetapi dapat dibatasi oleh peraturan lebih lanjut, misalnya regulasi teknis lewat peraturan Menteri Keuangan. Yang terakhir, perlu regulasi pelaksanaan, ketentuan lebih lanjut tentang nilai lain sebagai DPP atau kapan digunakan sebagaimana penetapan, dan tata cara pengkreditan diatur dalam regulasi pelaksanaan PMK. Sekian, terima kasih. Pasal 9 ayat 1 mengatur kondisi di mana suara tagih pajak SPT dapat diterbitkan, misalnya tidak menyiapkan suara pemberitahuan SPT, terdapat kekurangan pembayar pajak, terdapat pajak yang tidak seharusnya dikompetisikan, pengisian faktur pajak tidak lengkap atau tidak benar, terdapat jumlah pajak yang tidak dibayar sesuai kesepakatan penundaan atau angsuran. Jika wajib pajak mendapatkan persetujuan untuk menunda atau mengansur pembayaran namun kemudian gagal memenuhi ketentuan tersebut, misalnya tidak membayar sesuai cicilan atau dalam jangka waktu disepakati, DJP bisa menerbitkan SPT untuk menagih kekurangan tersebut. Pasal 9 mengatur pengeluaran yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan sebagai biaya wajib pajak. Perubahan ini dipengaruhi pada laporan pajak dan perhitungan laba rugi. Baiklah, di sini saya yang akan menjelaskan poin penting dari pasal 9A nomor 7 tahun 2021. Di sini ada dua ayat. Yang pertama, ayat 1 pengenaan PPN dengan besaran tertentu, subjeknya yaitu pengusaha kena pajak atau PKP. Ketentuannya itu penyerahan barang kena pajak atau BKP dan penyerahan jasa kena pajak atau JKP. Mekanisme penentuannya itu berbeda dengan aturan umum. Di sini mekanismenya tidak mengacu pada batasan tertentu, tetapi mekanisme pengenaannya itu dapat dikenakan PPN dengan besaran tertentu yang lebih sederhana. Alasan aturan ini dibuat adalah untuk pengusaha dengan skala usaha kecil atau jenis kegiatan tertentu. Tujuan dibuat aturan ini adalah untuk mempermudah pembayaran PPN. Dan yang kedua itu ada pajak masukan. Konteks pajak masukan itu ada barang kena pajak, jasa kena pajak, impor barang kena pajak, dan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud. Syaratnya bukan dari luar
daerah pabean, ketentuannya tidak dapat dikreditkan dan implikasinya PKP yang mengikuti ketentuan ini tidak dapat mengurangi PPN keluaran dalam pajak masukan. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya ingin menjelaskan pasal 16B, yaitu fasilitas PPN. PPN tidak dipungut sebagian atau seterusnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak untuk kegiatan atau barang yang tertentu. Tujuan fasilitas PPN ada 5, yaitu mendorongnya ekspor dan hilirisasi industri, meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa, mendorong pembangunan tempat ibadah, terjaminnya terlaksananya proyek pemerintah. Perbedaan PPN tidak dipungut dan kebebasan, yaitu PPN yang dipungut adalah pajak masuk yang dikreditkan, sedangkan PPN dibebaskan adalah pajak masuk tidak dapat dikreditkan. 4 contoh barang dan jasa yang meningkatkan fasilitas PPN, yaitu barang kebutuhan pokok, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pendidikan, jasa angkutan umum, dan jasa ketenagaan kerja. Sekian, terima kasih. Poin penting Pasal 16G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Yang pertama ada nilai pengembalian pajak masukan, yaitu pasal ini mengatur tentang nilai lain dan pajak masukan untuk PKP. PKP beresiko rendah adalah PKP mendapatkan pengembalian pajak apabila melakukan kelebihan pengkreditan. Yang kedua, pengkreditan pajak masukan, yaitu menjelaskan secara rinci pajak masukan yang ada pada pasal-pasal sebelumnya. Pajak pertambahan nilai PPN final dalam pasal ini menjelaskan tentang pajak pertambahan nilai PPN final yang ada pada pasal sebelumnya. Secara keseluruhan, pasal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam penetapan PPN, terutama terkait pengkreditan pajak, pengembalian kelebihan pajak, dan penentuan besaran PPN untuk beberapa kasus spesifik. Sekian video presentasi